Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jika malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa secara online, sekalipun dilakukan di rumah kita masing-masing. Kiranya persekutuan kita saat ini bukanlah rutinitas yang membosankan dan tidak dilakukan dengan hati yang berat. Namun oleh anugerahnya, kiranya hati kita dikuatkan, semangat persekutuan kita dikobarkan dalam penyembahan dan doa-doa kita bersama oleh Roh Kudus-Nya. Untuk itu, mari kita akan nyanyikan satu pujian. Dalam Yesus kutemukan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus memberikan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami masyurkan, Engkau yang kami muliakan. Bersyukur kepada Tuhan, sumber kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami bersama keluarga kami datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau, menaikkan doa-doa kami yang menjadi kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Terlebih juga kami rindu mendengarkan Engkau bersabda bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pengikut yang taat dan setia dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kami memulai persekutuan malam hari ini di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat terkasih, bagaimana kita menjalani perjalanan hidup kita yang pada kenyataannya tidak mudah dan ada berbagai pergumulan dan kesulitan. Perjalanan hidup kita di dunia ini yang sementara itu tidak dijalani dengan melihat, namun dijalani dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu jemaat sekalian, kiranya hati dikuatkan, iman kita ditambahkan, dan mari kita nyanyikan satu pujian. Dengan imanku dan jalan serta Yesus. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik, Ibu Heni dan Ibu Sutikno, ya, kita tahu bahwa hidup kita ini pastinya pernah atau mungkin sering menghadapi pergumulannya. Kira-kira bagaimana respon Ibu Heni ketika ada masalah yang mungkin tiba-tiba, mungkin masalah ekonomi, uang habis. Kira-kira bagaimana Ibu Heni? Ya Bu Ernat, dari sisi manusia pasti saya akan merasa takut ya Bu, merasa khawatir. Tetapi kita belajar pada firman Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Puji Tuhan. Nah, kalau Ibu Sutikno bagaimana Ibu responnya ketika ada masalah yang tiba-tiba, mungkin masalah ya ekonomi, kesehatan. Kalau Ibu Sutikno menghadapinya dengan bagaimana Ibu? Kalau saya ya diam dan terus kita pasti khawatir, tetapi dalam kekhawatiran kita kami tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Hanya itu. Terima kasih. Lalu kalau untuk Bernard sendiri gimana? Aduh. Cara menghadapinya? Bu, sebagai ini juga masih manusia, pasti ada rasa panik, khawatir dan takut. Tetapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang hebat. Amin. Dan kepadanya kita berserah, kita percaya. Ya, Amin. kita bersyukur punya Allah yang Immanuel, pastinya selalu beserta dengan kita. Tapi ngomong-ngomong saya tanya lagi nih Bu, sebagai orang percaya nih ya, misalnya kita udah berdoa nih, tapi ternyata pergumulan tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Bagaimana menurut Bu Heni, apakah tetap percaya atau bagaimana Ibu?
kalau doanya nggak dijawab sama Tuhan? Mungkin bukan tidak dijawab ya Bu, Iya, pasti ada waktunya. amin. Ada waktunya Tuhan akan menjawab dan kita harus tetap berserah. Dan jangan lupa Bu, kita harus tetap mengucap syukur Amin. pada Tuhan. Positif. Kalau saya ya juga tetap percaya kepada Tuhan dan terus berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Kalau Bu Erna sendiri bagaimana menghadapi semuanya itu? Aduh, memang kalau ada pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, itu memang rasa khawatir, Bu, was-was, aduh kapan dijawabnya, seperti itu. Tetapi saya percaya, kita percaya bahwa semua indah pada waktunya, dan bahkan kalau belum dijawab berarti itu belum terbaik buat kita. Tapi kalau Tuhan menjawab berarti sudah waktunya, memang itu yang terbaik buat kita. Jadi belajar untuk hidup beriman dan percaya kepada Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari saudara-saudari saya ajak untuk membaca Alkitab kita dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Namun pada bagian ini saya hanya akan membaca ayat 23 dan 24 saja. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami semua agar kami boleh dapat belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu juga yang penuh dengan keterbatasan sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dalam kondisi kelelahan, berjalan kurang lebih 3 hari, dari laut terberau untuk menuju Gunung Sinai, melewati padang gurun yang begitu panas, dengan stok air yang mungkin udah menipis, atau mungkin sama sekali habis. Di sini bangsa itu mulai merasa kalut, sampai satu ketika mereka bertemu dengan mata air di Mara. Pada saat mereka bertemu mata air itu, tidak sesuai dengan harapan mereka. Ternyata mata air itu begitu pahit, dan mereka kecewa. Menuntut Musa melakukan sesuatu. Akhirnya Musa berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat ke air, sehingga air itu menjadi manis. Di sini bisa kita melihat kemuliaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tuhan berkuasa bukan hanya dapat membelah laut terberau, bahkan bisa mengubah air yang pahit menjadi air yang begitu manis. Memberikan kelegaan di tengah-tengah kehausan. Tuhan memberikan kelepasan. Sebagaimana hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kelepasan, kelegaan di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami. Namun di dalam hal ini terjadi satu permasalahan yang penting. Karena bangsa itu menggerutu. Mereka bukan menyatakan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Mereka menunjukkan gerutu seolah-olah Tuhan tidak pernah memberikan yang baik. Gerutu ini bisa kita identikan bahwa bangsa itu seolah-olah tidak percaya dengan Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi dalam hal ini bukan menjadi alasan bahwa mereka tidak percaya Tuhan, sekalipun tindakan mereka menunjukkan demikian. Karena yang jelas Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang ajaib sebelumnya di Mesir, dan Tuhan membelah laut terberau. Dan itu cukup membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan Maha Kuasa, mampu memberikan apa yang mereka perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini kita bisa melihat tidak pantasnya kelakuan dari bangsa itu. Betapa tidak terpujinya mereka. Sudah menerima segala yang baik tapi tidak mengucap syukur. Sudah menerima segala yang menakjubkan tetapi tidak berterima kasih. Tapi jangan pernah lupa, itu juga sering menggambarkan diri kita. Yang selalu menerima yang baik dari Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mengucap syukur. Bahkan dengan mudah kita berterima kasih kepada Tuhan ketika melihat yang baik. Tapi pada saat kesulitan-kesulitan terjadi, kita menggerutu juga ke hadapan Tuhan, bukan? Kita sering menganggap seolah-olah Tuhan itu jahat, Tuhan tidak pernah peduli dengan kita. Kita tidak jauh beda dengan bangsa Israel. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita bisa melihat tidak sedikit orang mempertanyakan, di mana Tuhan?
Di mana katanya Tuhan yang baik itu? Bukankah di dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini Tuhan tidak datang bagi saya? Tidak menjadi superhero yang menyelamatkan saya? Tidak sedikit saudara-saudari orang yang melakukan hal demikian. Hal demikian sebenarnya terjadi karena manusia sering berusaha untuk melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan atau tidak mau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di masa-masa sulit hidupnya. Mari, melalui hal ini kita belajar bahwa hanya dengan mengingat kebaikan Tuhan di masa-masa kritis hidup kita sebelum-sebelumnya, di mana Tuhan menyelesaikan perkara-perkara sulit dalam hidup kita. Dengan demikian, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi-kondisi sulit. Kita tetap masih dapat berpengharapan teguh kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, karena kita tahu Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang ajaib di waktu-waktu sebelumnya, dan saya yakin dan saudara-saudari yakin itu juga akan berlaku sekarang dan untuk masa yang akan datang. Dan pada bagian ini kita juga belajar di sisi yang lain. Muncul satu pertanyaan. Bagaimana respon Tuhan terhadap bangsa yang menggerutu itu? Kita bisa melihat Tuhan menjawab bangsa itu dengan lembut. Tuhan memberikan mereka kelegaan dengan mengubah air pahit menjadi air yang manis. Itu adalah cara lembut Tuhan menjawab mereka. Di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, yang juga secara serentak menyatakan Tuhan berdaulat atas alam semesta dan isinya. Bukan hanya mampu membelah laut Teberau, tapi Dia juga berkuasa untuk mengubah air yang pahit menjadi air yang manis. Itu juga yang harus kita imani, bahwa Allah mampu mengubah kesulitan-kesulitan hidup kita menjadi satu sukacita terbesar. Karena kita berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Karena kita percaya bahwa Allah Israel yang mereka sembah adalah Allah kita juga. Allah yang mampu mengubahkan air pahit menjadi air yang manis adalah Allah yang mampu juga mengubah hidup kita. Yang juga mampu mengubah kondisi-kondisi sulit kita menjadi berkat. Saudara-saudari, kita lanjut tadi tentang belajar bagaimana respon Allah. Di situ kita bisa melihat Allah merespon mereka itu dengan penuh kasih. Tapi yang jadi persoalan lagi, kalau Allah menjawab mereka dengan penuh kasih begitu terus, bukankah ini ada indikasi bahwa mereka akan melakukan tindakan-tindakan bodoh itu terus-menerus? Tentu iya. Tapi mari kita baca ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam hal ini jelas bahwa hukuman yang datang kepada bangsa yang jahat juga berlaku kepada bangsa pilihan. Ketika kita mau main-main dengan Tuhan, ingat firman ini, Tuhan tidak pernah main-main. Hukuman yang datang kepada bangsa yang jahat itu juga akan berlaku kepada kita. Tuhan akan menghukum kita sebagaimana hukuman yang pernah terjadi kepada bangsa Mesir. Dan itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi dengan ini Tuhan mengadakan satu ujian kepada mereka. Apakah mereka mau melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan atau tidak? Dan kita bagaimana? Apakah kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita yang telah Tuhan tetapkan? Sekalipun di dalam kondisi-kondisi sulit hidup kita seperti sekarang ini, maukah kita tetap bergantung kepada Tuhan dengan tidak menggerutu, dengan tetap mengucap syukur, karena percaya Tuhan mampu mengubah situasi-situasi sulit saya menjadi sukacita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita, menuntun kita, mengarahkan kita, supaya di dalam kondisi-kondisi yang paling tidak memungkinkan kita untuk mengucap syukur, kita tetap boleh mengucap syukur dan kita tidak menggerutu, karena kita percaya Tuhan pernah melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kita di waktu-waktu sebelumnya, dan itu kita percaya akan berlaku juga sekarang dan untuk selamanya sampai Tuhan datang kedua kali. Kita berdoa. Sekali lagi kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Engkau baik bagi kami yang tidak baik.
Engkau memberikan kami kebahagiaan, Engkau memberikan kami sukacita. Dan kami berharap kepadamu Tuhan, jangan biarkan sukacita itu datang dari ungkapan hati kami hanya karena melihat segala kebaikan-Mu. Tapi seandainya pun mendapatkan kesulitan-kesulitan sebagai ujian daripadamu Tuhan, mampukan juga kami untuk mengucap syukur dengan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami melewati masa-masa sulit itu. Karena di balik itu semua ada rencana Tuhan yang agung bagi kami. Sekali lagi kami mau berserah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur jika malam hari ini firman Allah membimbing perjalanan hidup kita untuk tetap belajar untuk hidup di dalam iman. Dan kita bersyukur oleh kemurahannya, kita bisa mengenal Allah yang adalah Bapa kita di surga, yang tidak meninggalkan dan selalu memelihara kita, anak-anak tebusannya. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama makin mengenal Bapa di surga yang begitu mengasihi kita, sambil menyanyikan pujian Bapa surgawi, ajarku mengenal. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita masuk di dalam pelayanan doa-doa kita. Sebagai pokok doa yang pertama, mari kita bersyukur jika kita telah ditebus oleh Kristus dan dipelihara oleh Bapa di surga dalam semua situasi hidup kita. Kita juga meminta pengampunan jikalau selama ini kadang kita bersungut-sungut di dalam menghadapi kesulitan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam semua keadaan yang Tuhan izinkan untuk kami alami dan untuk kami lalui. Di dalam masalah kami semakin merasakan kehadiran Tuhan. Kami semakin Tuhan percaya bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu merancangkan yang terbaik di dalam hidup kami. Masalah membuat kami untuk semakin dekat kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami ada di dalam berbagai masalah dan kami melihat bahwa kami berjalan tidak sendirian. Kristus yang terlebih dahulu telah menderita bagi kami dan kami mau untuk meneladani Engkau Tuhan, berkemenangan di dalam menghadapi setiap masalah dengan iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya kami akan melalui segala sesuatu bersama dengan Tuhan dan di dalam campur tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau ketika menghadapi masalah selama ini kami bersungut-sungut dan bahkan mungkin menyalahkan Allah. Ampuni kami yang kurang beriman ini Tuhan. Dan kiranya Engkau tambah-tambahkan yang kurang
kekurangan iman kami ini Tuhan, supaya kami semakin dibawa untuk mengalami Tuhan di dalam setiap masalah, dan kami percaya Tuhan yang berjanji akan selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pokok doa kedua, mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat dalam menghadapi masa sulit di masa pandemi ini, dalam hal kesehatan, ekonomi, pekerjaan, biaya sekolah anak-anak kita. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberi bimbingan melalui firman-Nya dan kekuatan iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anak-anak-Mu bersatu hati berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menyembah, memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan anak-Mu saat ini Tuhan, di dalam masa pandemi ini Tuhan, semua merasakan kesulitan, merasa kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tetap bergantung kepada Engkau, mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga hidup anak-anak-Mu selalu tercukupi. Itu karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami semua anak-anak-Mu juga membutuhkan uang untuk sekolah anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memudahkan, Engkau yang akan melancarkan, sehingga kekurangan anak-Mu juga Engkau yang mencukupkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau yang akan selalu menjaga anak-anak-Mu, membimbing anak-anak-Mu, Kau bungkus anak-anak-Mu dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu terbebas dari virus corona, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat bagi bangsa kita, mari kita nyanyikan satu pujian. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu, mari kita berdoa bagi kesatuan dan semangat jiwa kebangsaan NKRI dari seluruh rakyat Indonesia di masa pandemi ini, supaya bisa melalui masa krisis karena campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh Bapa, Engkau mengetahui begitu kesulitan kami Bapa, bangsa kami ini mengalami pandemi Bapa, begitu banyaknya orang yang terkena pandemi, dan juga begitu banyaknya orang yang telah meninggal karena pandemi ini. Tetapi kami bersatu hati Bapa mendoakan bangsa kami ini. Bapa, kasihanilah bangsa kami ini Bapa. Bangkitkan jiwa-jiwa kami Bapa untuk saling mengasihi, tetap menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga bangsa ini bisa bangkit kembali. Dan jadikanlah seluruh bangsa ini Bapa menjadi bangsa yang peduli satu sama lain, menjadi bangsa yang selalu menurut akan perintah-perintah daripada pemerintah. Tuhan, tolong kami Bapa, ampunilah kami, bangkitkan kami, dan tetap kasih kami Bapa, sehingga kami bisa melalui ini dengan baik hanya karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan bangsa ini Bapa kepadamu. Kami
menyerahkan bangsa kami ini untuk bangkit dari keadaan ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini dengan berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa online malam ini telah usai. Kiranya kehadiran Tuhan memberkati tiap doa-doa kita. Usainya doa-doa kita bukan berarti semua masalah kita telah usai. Namun satu hal kita percaya, Tuhan memberi kita cara pandang yang baru dan hati yang terus belajar bersyukur untuk mengalami kuasa pertolongan Tuhan Yesus. Untuk itu kami tetap mengajak tiap keluarga untuk beribadah setiap hari Minggu secara online jam 9 atau menyesuaikan di rumah kita masing-masing. Akhir kata, kami segenap yang bertugas mengucapkan Bersukacita senantiasa, Tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Bapa kita di surga. Amin.